saya akan menjelaskan tentang zakat pertanian. Yang pertama itu latar belakang zakat pertanian. Zakat pertanian adalah bidang penting penunjang kehidupan manusia. Hasil pertanian merupakan makanan pokok dan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat. Zakat pertanian mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui zakat, hasil bumi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan serta golongan yang mempunyai hak menerima zakat. Menurut pengertian etimologis, kata dasar zakat yang berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan sesuatu. Ini disebut zakat yang artinya sesuatu yang dapat tumbuh, dan seseorang yang berzakat ialah orang yang menjalankan perintah Tuhan. Menurut Sulaiman Rasjid, bahwa zakat secara etimologi adalah sesuatu kekayaan dalam jumlah dan syarat yang ditentukan. Seluruh umat Islam wajib membayar zakat ketika telah melengkapi syarat wajib zakat dan diserahkan kepada mustahik. Yang kedua itu pengertian zakat pertanian. Kata zakat dalam makna Arab memiliki akar-kata dari zakat yang bermakna suci, berkah, bertambah baik, dan terpuji dalam Islam. Penggunaan kata ini merujuk kepada keharusan memberikan beberapa harta yang sudah ditentukan serta memberikan pada orang yang sudah seharusnya menerima sesuai dengan syariat yang berlaku. Terus Al-Quran sendiri menyebutkan kata zakah sebanyak 30 kali, termasuk 8 kali dalam surah Makkiyah, menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu pilar penting dalam praktik keagamaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa makna zakat mencakup konsep memberikan dengan sukarela sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian terhadap sesama selain dari kewajiban zakat yang ditetapkan secara formal. Zakat pertanian memiliki kepentingan besar dalam konteks ekonomi dan sosial dalam masyarakat muslim. Selain menjadi salah satu bentuk ibadah yang penting, zakat pertanian juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang membantu menjaga perbedaan pada ekonomi dan memberi pertolongan bagi mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan kepentingan berbagi kekayaan agar masyarakat lebih merata dan sesuai keadilan. Terus yang selanjutnya, pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih untuk buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan meminjam mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, terus ini mengajarkan agar seseorang tidak memilih hal-hal yang buruk apabila membayar zakat. Ini adalah hal penting dalam konteks zakat pertanian. Tanaman yang tumbuh baik dan menghasilkan panen yang baik hendaklah disumbangkan sebagai zakat. Bagian ini fokus untuk penerima zakat yang meliputi fakir miskin, asnaf, dan terus zakat pertanian tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan wujud kesejahteraan sosial dan solidaritas masyarakat Islam. Melalui zakat pertanian, kita membagi penghidupan kita kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan menciptakan ikatan solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat. Kita diperintahkan untuk mempersembahkan sebagian dari hasil panen kita dalam rasa syukur kepada Tuhan atas nikmatnya. Hal ini mencerminkan pengakuan kita bahwa apapun yang ada adalah milik Tuhan, serta dengan memberikan zakat pertanian kita membagi keberkahan tersebut kepada sesama. Kita memperbarui tekad untuk berbagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 ini dijelaskan bahwa zakat pertanian itu harus dibayarkan apabila telah memenuhi syarat, karena dengan cara dibayarkan itu merupakan sarana untuk bersyukur kepada Allah, serta kita harus membayarnya sebagai kewajiban sosial dan sebagai pengakuan bahwa semua hasil pertanian adalah milik dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal zakat pertanian juga ada beberapa mazhab yang menyatakan perbedaannya. Yang pertama, Imam Abu Hanifah menyatakan zakat pertanian itu semua yang berasal dari tanah, baik sedikit maupun banyak, terkecuali tanaman yang bertumbuhnya itu secara tidak sengaja. Namun apabila tanaman secara tidak sengaja ini malah dibudidaya dan dijadikan bisnis, maka zakatnya pun harus dibayarkan. Yang kedua ada dari Abu Hanifah dan jumhur fuqaha mengatakan bahwa zakat yang harus dibayar berupa makanan pokok serta dapat disimpan. Yang ketiga ada dari menurut mazhab Maliki, zakat pertanian diwajibkan pada 20 jenis tanaman.
antara lain beras, tembakau, jagung, talas, dan juga lainnya. Yang keempat ada dari mazhab Syafi'i, mengatakan zakat ini hanya untuk makanan yang dapat membuat kenyang, termasuk ke jagung, beras, dan juga kedelai. Yang kelima ada dari mazhab Hanafi, zakat pertanian harus dibayarkan apabila termasuk yang dapat membuat kenyang, dapat ditakar dan disimpan. Contohnya ada beras, serta jagung, dan juga kedelai. Selanjutnya adalah model perhitungan kadar pengeluaran zakat pertanian. Model ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, hal ini juga sudah sesuai dengan keadaan di Indonesia seperti iklim, cuaca, dan juga yang berpengaruh untuk sektor pertanian di sini. Kalau misalkan jenis hartanya itu makanan pokok seperti padi, jagung, kedelai, dan tanaman lain yang biasanya dapat disimpan dan yang lainnya, untuk nisabnya sebesar 1,30 kg, gabah atau 750 kg, beras atau yang setara. Untuk kadar zakatnya sendiri, terhitung 5% apabila makanan pokok serta menggunakan pengairan yang menggunakan tenaga biaya. Terhitung 10% apabila dianggap makanan pokok namun menggunakan perairan yang alami, serta terhitung 2,5% apabila merupakan barang dagangan bukan makanan pokok. Saya Aziza Fadiatul Asna akan menjelaskan tentang manfaat zakat pertanian. Manfaat zakat pertanian sendiri terbagi menjadi 3, yaitu dari segi agama, kedua dari segi akhlak, dan yang ketiga dari segi sosial kemasyarakatan. Yang pertama yaitu zakat membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi pembayar zakat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Melalui kewajiban membayar zakat, seseorang berpartisipasi dalam redistribusi kekayaan, membantu kaum miskin, dan memenuhi salah satu syarat kewajiban agama Islam. Tindakan ini tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada penerima zakat dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, akan tetapi juga memberikan kepuasan batin kepada pembayar zakat karena mereka telah memenuhi kewajiban agama mereka. Yang kedua ada zakat yang merupakan cara untuk lebih dekat dengan Tuhan dan menumbuhkan iman dalam diri. Kemudian ada dalam aspek uluhiyah, zakat yang berperan dalam menanamkan sifat kemuliaan, toleransi, dan belas kasih kepada pembayar zakat. Terus kemudian ada yang ketiga dari sosial masyarakat. Zakat yang memiliki peran penting dalam menyorong kebutuhan hidup para orang yang tidak mempunyai sumber pencaharian yang seringkali merupakan kelompok besar dari berbagai negara. Yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan makalah tentang zakat pertanian ini dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian merujuk pada kewajiban membayar zakat yang dikenakan atas hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pertanian. Ini adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan oleh Islam yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang mempromosikan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen atau produksi dari lahan pertanian setelah dipotong oleh biaya-biaya produksi yang wajar. Besar zakatnya adalah sebesar 5-10% tergantung dari jenis tanaman dan metode irigasi yang digunakan. Hukumnya telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, zakat pertanian dapat memberikan dampak positif yang signifikan seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan produksi pertanian, dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Selesai sudah dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.